Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel TGA Fox. Di tutorial kali ini saya akan share cara membuat animasi anak kecil berjalan atau berlari ya dengan efek shockwave seperti pada film-film superhero, teman-teman. Baik, saat ini di layar saya sudah membuka satu file PPT, file baru ya. Ada dua slide di sini, dua-duanya kosong ya teman-teman ya. Di sini saya akan menginsertkan dua gambar yang saya ambil dari situs Pixabay ya teman-teman ya, yaitu gambar anak kecil berlari ini, dan yang kedua adalah gambar jalan yang ini ya. Jadi ini ada beberapa gambar, teman-teman nanti bisa cari gambar yang lain. Jadi ada orang atau anak berlari, kemudian backgroundnya adalah jalan seperti ini teman-teman ya. Baik, langsung saja saya copy saja gambar yang anak berlari ini, saya Ctrl C, kemudian saya masuk ke slide, saya Ctrl V teman-teman. Nah seperti ini. Ini langsung kita crop ya. Jadi dalam posisi seperti ini kita ke tab format, kemudian remove background teman-teman. Nah seperti ini. Kita langsung atur. Kita akan ambil anaknya saja teman-teman. Nah ini sudah sempurna ya. Baik, langsung saja ini kita akan potong untuk kemudahan desain ya. Bagian yang kosong kita akan potong. Nah ini saya kira sudah cukup ya teman-teman ya. Kita akan atur posisinya tegak berdiri seperti ini teman-teman ya. Langkah selanjutnya mungkin kita besarkan sedikit. Kita tekan tombol shift, kemudian kita drag yang ini teman-teman. Nah, selanjutnya sebelum kita membuat animasi yang lain, kita akan menambahkan bayangan dulu. Jadi sedikit saja ya bayangan, jadi bentuknya mungkin lingkaran saja. Saya kira seperti ini ya. Kemudian kita union, kita ke tab format, kemudian union kita ubah menjadi warna hitam seperti ini. Kemudian untuk garisnya outline ya, kita pilih no outline. Kemudian kita format. Untuk transparansinya kita ambil menjadi, nah kira-kira seperti ini teman-teman. Ini sudah cukup ya. Langsung kita taruh di back saja. Jadi nanti teman-teman untuk bayangan ini bisa silakan diatur agar lebih bagus lagi ya, karena ini hanya contoh, jadi saya bikin agak sedikit asal ya. Nah, baik, kira-kira seperti ini saja. Jadi nanti teman-teman silakan membuat bayangan yang lebih bagus lagi ya. Langkah selanjutnya kita ke slide yang kedua. Kita akan insertkan rectangle atau shape berbentuk kotak ini ya. Kita sesuaikan ukurannya sama dengan slide ya, jadi sempurna menutupi slide. Yang kedua kita ambil rectangle yang lain. Jadi teman-teman untuk yang kedua ini bisa menggunakan lingkaran atau kotak yang ujungnya membulat ini ya, atau bahkan kotak juga, rectangle juga tidak ada masalah. Kita akan buatkan seperti ini. Nah ini saya jadikan ke tengah. Kita ke tab format, kemudian pilih yang align center, kemudian align middle ini ya teman-teman. Nah ini dipastikan sudah di tengah ya teman-teman ya. Nah sebelum kita lakukan pemotongan, kita copy dulu ini slide yang ini ya, Ctrl C, kemudian pastekan di sini teman-teman. Jadi diduplikasi slide-nya. Nah kita kembali ke slide yang kedua. Ini kita klik, pastikan yang klik pertama kali adalah rectangle yang kotak ini teman-teman ya. Kemudian kita klik yang ini, kemudian ke tab format, pilih merge shape dan pilih subtract seperti ini teman-teman. Jadi di tengahnya berlubang teman-teman ya, seperti itu ya. Langkah selanjutnya kita kopikan lagi. Jadi ini gunanya kita biar tidak membuat lagi ya. Kita Ctrl C, kemudian dipastekan seperti ini teman-teman. Nah kita taruh pas di tengah ya, kemudian klik kanan, send to back teman-teman. Nah seperti ini, jadinya sudah tertutup. Langkah selanjutnya kita copy yang bagian ini teman-teman. Kita Ctrl C, kemudian kita pastekan di sini. Nah ini posisinya sudah di tengah. Kita langsung kecilkan teman-teman. Nah perkiraan saja ini. Nah kira-kira seperti ini. Ini agak saya kecilkan lagi. Kita pastikan lagi posisinya berada di tengah. Kita ke tab format, kemudian align center dan pilih align middle. Nah seperti ini ya.
Selanjutnya kita klik bagian tengah yang ini ya. Jadi ini shape yang kotak yang belum berlubang tengahnya. Jadi kita klik, kemudian tekan Ctrl, kemudian klik yang shape yang paling tengah ini sendiri ya. Kemudian kembali ke tab format, pilih merge shape dan pilih subtract teman-teman. Dan jadinya seperti ini ya. Langkah selanjutnya kita ulangi lagi. Kita akan membuat yang lebih kecil lagi. Ctrl C seperti ini, kemudian pastekan seperti ini teman-teman. Kita taruh tepat di tengah-tengah ya. Dan ini sudah, kemudian klik kanan, kemudian send to back. Selanjutnya kita copy lagi yang ini, rectangle yang ujungnya membulat. Teman-teman bisa menggunakan lingkaran ya ini ya. Jadi ini terserah. Kemudian saya pastekan di sini, kemudian saya kecilkan, tekan tombol shift, dipastikan tekan tombol shift agar saat memperkecil ukurannya itu ukurannya presisi teman-teman, atau sama, rasionya sama. Nah, kira-kira seperti ini sudah cukup. Kita klik lagi bagian yang ini ya. Jadi di sini, kemudian kita tekan Ctrl, kemudian kita klik rectangle yang tengah, tetap format, kemudian merge shape dan pilih subtract lagi. Nah, ini sudah selesai. Kita akan menambahkan animasi kepada ketiga rectangle ini ya. Kita ke tab animation. Nah, seperti ini. Namun sebelum itu ada satu lagi ya, lupa tadi. Kita kopikan lagi shape yang ini ya, Ctrl C. Kemudian kita paste di tengah-tengah seperti ini. Nah, ini pastikan berada di tengah. Kemudian klik kanan dan send to back teman-teman. Nah, jadi posisinya seperti ini. Ini biarkan saja untuk sementara, baris tepinya ini atau outline-nya kita biarkan ada agar lebih mudah dalam proses pembuatan animasinya. Kita buat dulu animasi yang di tengah ini teman-teman ya, atau yang di bagian tengah ini ya. Jadi kan ini rectangle yang full, ini yang berlubang kecil, ini lebih sedang, dan ini yang besar. Kita pilih yang ini. Baik, kita ke tab animation, kemudian kita pilih yang ini teman-teman, grossing ini ya. Nah, seperti ini. Kita akan ubah menjadi start with previews, kemudian untuk timingnya kita ubah menjadi 1 detik saja. Sedangkan untuk effect option, customnya kita ubah menjadi 108 saja teman-teman, atau 110 ya. 108 tidak ada masalah, nanti biar tidak terlalu besar juga. Kemudian kita centang auto reverse, kemudian untuk smooth start dan smooth end nya kita ubah menjadi sekitar 0,5 second. Nah, nanti menyesuaikan. Nah, kira-kira seperti ini teman-teman ya. Jadi ini 0,5 second dan ini 0,45 second. Seperti itu teman-teman. Baik, langsung saja kita klik OK. Selanjutnya kita klik bagian yang sudah kita buatkan animasinya, kemudian tekan atau klik animation painter, kita arahkan ke rectangle yang lubangnya sedang ini teman-teman. Nah, jadinya seperti ini. Di sini kita tinggal atur di bagian size-nya, ini kita ubah menjadi 106% teman-teman. Nah, tekan enter, kemudian klik OK. Kita klik lagi rectangle yang ini, yang freeform 10 ya. Kemudian tekan animation painter, arahkan ke rectangle yang lubangnya paling besar seperti ini. Dan jadinya seperti ini teman-teman. Kemudian ini kita atur. Untuk size-nya kita ubah menjadi 104. Jadi semakin kecil ya, semakin lebar lubangnya semakin kecil. Nah, oke, kita tekan enter seperti ini, kemudian klik OK. Langkah selanjutnya tinggal yang di belakang, jadi rectangle yang full. Kita copy dari yang sini teman-teman ya. Kita klik rectangle-nya, dipastikan ini terklik ya. Kemudian animation painter, kemudian arahkan ke yang tengah ini. Kemudian yang tengah ini kita drag di paling atas saja. Jadi biar urutannya lebih mudah dalam pengecekan teman-teman. Nah, untuk yang ini kita akan ubah size-nya menjadi 110 teman-teman. Jadi semakin besar ya. Tekan enter, kemudian klik OK. Baik, kalau ini kita simulasikan hasilnya seperti ini teman-teman. Nah, jadi semacam memberikan efek ada shockwave ya, semacam shockwave kalau di film-film itu ya.
Nah, seperti itu. Mungkin ini kita akan atur sedikit. Jadi kita tambahkan delay ya. Untuk delay yang ini kita ubah menjadi 0,2 saja. Kemudian untuk ini kita ubah menjadi 0,2 juga. Maaf, 0,4 maksud saya. Jadi bertambah juga teman-teman. Kemudian yang ini juga kita tambahkan menjadi 0,6. Nah, kira-kira seperti ini. Kita akan tes lagi. Nah, ini sudah cukup bagus. Baik, langkah selanjutnya kita akan blok semua. Pastikan semua terblok seperti ini teman-teman ya. Kemudian ke tab format, kita hilangkan outline-nya ya. Jadi pilih save outline, kita pilih no outline teman-teman. Nah, seperti itu. Selanjutnya kita bisa klik kanan. Jadi dalam posisi semua terselect ya, kita klik kanan, kemudian pilih format effect atau format shape ya. Kemudian kita ubah background-nya ya menjadi slide background fill ini teman-teman ya, yang paling bawah. Jadi seolah-olah gambarnya yang berada di shape itu sama dengan background. Yang kebetulan background saat ini adalah warna putih ya. Baik, selanjutnya kita akan menambahkan gambar background pada slide ini. Caranya kita ke klik kanan, format background seperti ini ya. Ini sudah ada. Kemudian kita pilih picture ini ya teman-teman ya. Kemudian kita ke file, kita pilih gambar yang ini. Nah, kira-kira seperti ini. Baik, langsung saja kita simulasikan animasinya seperti apa. Kita klik preview. Nah, hasilnya seperti itu teman-teman. Jadi menimbulkan efek shockwave seolah-olah seperti itu, padahal gambarnya itu adalah gambar yang statis. Jadi gambarnya ini bisa diubah menjadi gambar apapun ya teman-teman ya. Misalkan kita pakai jalan yang ini, kita simulasikan. Nah, seperti itu. Oke, saya kembalikan lagi. Jadi saya pilih gambar ini karena pencahayaannya itu hampir mirip dengan gambar anak kecil ini ya. Jadi teman-teman bisa memilih gambar yang lain. Dipastikan untuk gambar anak lari dan backgroundnya itu pencahayaannya kurang lebih sama ya teman-teman ya. Kita Ctrl C, kemudian saya pastikan sini menjadi picture saja teman-teman. Nah, seperti ini pencahayaan juga masih kurang bagus ya. Kita akan atur, kita klik, kemudian kita pilih ke format picture yang ini. Jadi teman-teman kalau belum bisa memunculkan tab ini, kita bisa klik kanan, gambar ini, kemudian ke format picture ini. Kemudian pilih yang ini ya, picture ini, kemudian kita pilih yang correction ini teman-teman. Kita akan atur kontras dan brightness-nya ini ya. Jadi pencahayaannya kita atur mungkin sedikit gelap. Jadi kurang lebih kita samakan dengan backgroundnya, jadi biar tidak terlihat semacam tambalan gitu ya. Nah, kita akan ubah, mungkin ini terlalu besar anaknya, kita akan kecilkan seperti ini. Langkah selanjutnya kita akan menambahkan animasi, namun sebelum itu kita duplikasi dulu ya. Kita Ctrl D, kita taruh di bagian samping ini dulu. Ini kita akan kecilkan. Nah, jadi posisinya kira-kira berada jauh di sini ya teman-teman ya. Kita pastikan taruh di tengah-tengah saja. Kemudian kita tambahkan animasi, kita ke tab animation. Kita tambahkan animasi ini, kita langsung tambahkan animasi disappear ini ya teman-teman ya. Nah, kita taruh di paling atas ini teman-teman. Nah, kira-kira seperti itu. Mungkin tepat di bawah ini ya, di bawah saja, kita balikkan lagi, maaf. Tapi kita tambahkan delay. Ini kita tambahkan delay disamakan dengan delay ini teman-teman. Kita atur dulu menjadi start with preview atau kita drag juga enggak masalah. Nah, seperti ini. Jadi delaynya sama dengan efek yang kedua ini ya. Langkah selanjutnya kita akan tambahkan gambar yang ini, yang besar. Kita taruh di tengah sini. Mungkin kita kecilkan karena sepertinya terlalu besar gambar anak kecilnya ya. Di sini kemudian kita tambahkan animasi. Itu yang ini teman, appear ini ya teman ya. Maaf, kita ubah menjadi grounding ini teman-teman. Maaf, tadi ada kesalahan. Bentar kita simulasikan dulu ya, kita pastikan ini sudah benar.
previews, kemudian ini kita drag di sini. Oke, kita simulasikan. Nah, ini kurang bagus teman-teman, jadi mungkin salah. Jadi kita akan ubah animasinya menjadi ini ya, ke more entrance effect. Kemudian kita pilih yang zoom ini saja. Nah, baik, langsung saja kita simulasikan. Ini mungkin kita akan atur menjadi start with previews. Kita klik. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi dari belakang kemudian ada efek gelombangnya, jadi ada semacam kekuatan super. Jadi kalau di film itu seperti The Matrix ataupun The Flash ya teman-teman ya. Jadi dari kejauhan kemudian karena larinya terlalu cepat kemudian menimbulkan efek shockwave yang seolah-olah lingkungan di sekitarnya itu menjadi bergelombang teman-teman. Baik, langsung saya simulasikan lagi sekali lagi. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, ini adalah dasarnya, nanti teman-teman bisa dikombinasikan dengan efek listrik yang pernah saya share ya teman-teman. Jadi nanti teman-teman bisa praktekkan ini bisa digunakan untuk video animasi pembukaan atau yang lain sebagainya. Baik, mungkin itu saja sharing kali ini. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe-nya agar tidak ketinggalan tutorial saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.